ini yang kami tunggu. Terima kasih kepada Komisi 3, Komisi 10 dan Ketua DPR RI yang telah mengapresiasi dan telah memberikan dukungan untuk timnas Indonesia. PSSI resmi naturalisasi Pascal Struijk. Halo Sobat Bola, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas kabar besar yang sedang jadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Iya, PSSI akhirnya resmi memulai proses naturalisasi bek Leeds United Pascal Struijk. Keputusan ini menimbulkan banyak perbincangan, mulai dari antusiasme supporter hingga kontroversi masa lalu sang pemain yang sempat menolak Indonesia. Dalam video ini kita akan mengupas tuntas perjalanan Struijk, alasan PSSI memilihnya, dampak bagi timnas Garuda serta reaksi publik. Jadi simak sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi lengkapnya. Nah, kalau ada pemain lebih bagus lagi, angkut. Masalahnya nggak ada. Contoh aja, it says bagus. Lu datengin Pascal Struijk, kaptennya Leeds United. Kalau seandainya dia mau, dia datang, diganti. Kalau perlu Itses yang diganti. Dia kan lebih bagus Pascal Struijk daripada itu. Kalau Max Hilgers main di seandainya dia ke Valencia, dia jadi starter, ya bagusan Max sama Pascal daripada Itses. Kompetisi itu adalah rahimnya tim nasional. Kan ketika mendatangkan naturalisasi, maka kan ini ada efek, ada pengaruhnya. Apa artinya kompetisi kalau kayak begitu? Maka harus ada proporsional keseimbangan dalam strategi itu. Bukan mengenyampingkan pemain lokal, ya, tetapi ini penting dan itu kan kelihatan sekali penampilan kita bagus. Ini penting karena memang ada kebutuhan. Iya, dan juga kenapa? Karena pemain kita belum ada yang sebaik pemain-pemain naturalisasi. Kalau dia mengandalkan seluruh pemain kita yang ada Liga 1, itu akan sulit buat dia untuk bicara performa, untuk bicara apalagi ke level Asia. Ya, kalau mungkin masih di ASEAN masih oke lah. Tapi pun di ASEAN kita sulit untuk bisa bersaing kan. Di Piala AFF juga kita nggak pernah juara. PSSI dalam beberapa tahun terakhir gencar melakukan program naturalisasi. Tujuannya jelas, memperkuat timnas Indonesia agar mampu bersaing di level Asia bahkan dunia. Nama-nama seperti Shane Patinama, Jordi Amat, Sandy Walsh, Jay Izel, Kelvin Verdong sudah lebih dulu bergabung. Kehadiran mereka terbukti meningkatkan kualitas permainan Garuda. Kini giliran Pascal Struijk yang masuk radar. Bek tengah berusia 26 tahun itu punya pengalaman bermain di Premier Liga, salah satu liga terbaik dunia. Dengan naturalisasi Struijk, PSSI berharap lini pertahanan Indonesia semakin solid menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Pascal Augustus Struijk lahir di Belgia, besar di Belanda dan kini berkarir di Inggris bersama Leeds United. Ia berposisi sebagai bek tengah, namun juga bisa bermain sebagai gelandang pertahan. Struijk dikenal sebagai pemain dengan postur tinggi, kokoh, dan disiplin dalam menjaga lini belakang. Nilai pasarnya mencapai 382 miliar rupiah, menunjukkan betapa ia dihargai di Eropa. Menariknya, Struijk memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek neneknya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Inilah yang menjadi dasar hukum FIFA untuk proses naturalisasi. Dengan pengalaman menghadapi striker kelas dunia di Premier Liga, Struijk diharapkan membawa ketenangan dan kualitas baru bagi timnas Garuda. Namun perjalanan Struijk menuju timnas Indonesia tidak mulus. Dalam wawancara, Struijk menyebut Indonesia bukanlah sebuah pilihan. Ia lebih memilih menunggu kesempatan membela Belanda atau bahkan Inggris. Pernyataan itu sempat membuat publik Indonesia kecewa dan marah. Media sosial dipenuhi komentar pedas. Menilai akhirnya menerima naturalisasi. Muncul pertanyaan, apa yang membuatnya berubah pikiran? Apakah karena peluang di Belanda semakin kecil atau karena PSSI berhasil meyakinkan dengan proyek besar timnas? Kontroversi ini menjadi bagi PSSI. Keputusan naturalisasi Struijk tidak terjadi tiba-tiba. Pelatih kepala timnas Indonesia John Herman memberikan rekomendasi langsung. Herman menilai Struijk punya kualitas yang dibutuhkan untuk memperkuat Garuda. Setelah diskusi panjang, Struijk akhirnya setuju.
Pemerintah Indonesia pun bergerak cepat menyiapkan dokumen administrasi. Proses ini diharapkan selesai sebelum laga internasional berikutnya. Dengan dasar hukum FIFA yang jelas, Sturridge bisa segera debut bersama timnas Indonesia. Menurut informasi dari PSSI, keputusan naturalisasi Sturridge tidak terjadi tiba-tiba. Pelatih kepala timnas Indonesia, John Herman, memberikan rekomendasi langsung. Herman menilai Sturridge punya kualitas yang dibutuhkan untuk memperkuat Garuda. Setelah diskusi panjang, Sturridge akhirnya setuju. Pemerintah Indonesia pun bergerak cepat menyiapkan dokumen administrasi. Proses ini diharapkan selesai sebelum laga internasional berikutnya. Dengan dasar hukum FIFA yang jelas, Sturridge bisa segera debut bersama timnas Indonesia. Keputusan ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun tim yang kompetitif di level internasional. Kehadiran Sturridge tentu membawa dampak besar. Lini pertahanan Indonesia selama ini sering dianggap rapuh, terutama menghadapi tim-tim Asia yang punya striker cepat dan kuat. Dengan pengalaman Sturridge di Premier Liga, ia bisa menjadi pemimpin di lini belakang. Potensi duetnya dengan Jaizes atau Jordi Amat akan membuat pertahanan Garuda lebih kokoh. Selain itu, Sturridge bisa menjadi mentor bagi pemain muda lokal, mengajarkan disiplin dan teknik bertahan ala Eropa. Target besar PSSI adalah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Dengan tambahan pemain sekelas Sturridge, peluang itu semakin terbuka. Publik Indonesia menyambut kabar ini dengan beragam reaksi. Sebagian besar supporter merasa bangga karena timnas akan diperkuat pemain Premier Liga. Media sosial dipenuhi ucapan selamat dan harapan agar Sturridge segera debut. Namun ada juga yang skeptis, mengingat masa lalu Sturridge yang sempat menolak Indonesia. Pengamat sepak bola menilai naturalisasi ini diimbangi dengan pembinaan pemain lokal. Media internasional pun menyoroti keputusan Sturridge, menyebut Indonesia sebagai negara yang serius membangun sepak bola dengan memanfaatkan diaspora. Sobat bola, itulah kabar besar tentang naturalisasi Pascal Sturridge dari penolakan masa lalu hingga akhirnya resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Akan menambah kekuatan Garuda di lini pertahanan. Kini kita tinggal menunggu debut resminya bersama timnas. Mari kita dukung penuh langkah PSSI dan para pemain agar Indonesia bisa semakin berprestasi di kancah internasional. Jangan lupa like Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat mendukung Garuda mendunia.